satunya adalah data yang berbentuk spasial. Jadi data berbentuk spasial ini bisa jadi merupakan data yang lebih mudah untuk secara visualisasi, lebih mudah dipahami oleh yang melihat data maupun lebih mudah disampaikan secara informasi oleh pengelola data atau pemilik data kepada yang nanti menggunakan data. Nah, khusus hari ini Bapak Ibu sekalian, Bapeda Kabupaten Tuban dalam kerangka untuk lebih menguatkan bagaimana perencanaan kita ke depan ini lebih implementatif, maka data spasial ini menjadi salah satu keniscayaan, suatu kebutuhan utama baik bagi perencana maupun bagi perangkat daerah utamanya. Sehingga ketika ada data dalam bentuk spasial, ini akan sangat membantu kita, membantu perangkat daerah maupun Bapeda dalam kerangka untuk mengkoordinasikan perencanaan maupun pengendalian evaluasi daerah ini lebih dekat kepada diimplementasi di lapangan. Nah, untuk itu secara teknis hari ini Bapak Ibu kita mencoba mengenal apa itu data spasial kita. Jadi ini akan menjadi media kita bersama Bapak Ibu untuk melihat apa yang sudah kita lakukan dan untuk merencanakan apa yang akan kita lakukan ke depan. Nah, karena ini merupakan sebuah sistem informasi, diharapkan nanti dengan keberadaan sistem informasi pengelolaan data dan informasi spasial Tuban ini, maka konsep-konsep atau prinsip-prinsip pengelolaan data ini bisa terpenuhi. Yang pertama, data ini juga sifatnya jelas, kemudian produsennya jelas, kemudian update-nya jelas, bisa terakses dengan mudah, sampai dengan kita memastikan bahwa data ini nanti akan berkesinambungan. Mudah-mudahan dengan media yang sudah kita siapkan ini, kesinambungan data ini bisa bersifat lintas. Jadi tidak hanya untuk perangkat daerah tertentu, tetapi perangkat daerah yang berkaitan dengan pengelolaan data dari data yang terkait dengan perangkat daerah lainnya, itu bisa berakses secara lebih mudah. Nah, sehingga kami berharap nanti dengan kita nanti aktif setelah sosialisasi ini, insya Allah nanti akan kita juga lakukan bagaimana kita mengelola data, karena teman-teman profil ini juga menjadi bagian dari pengelola data di Kabupaten Tuban. Nah, teman-teman sekalian, semoga ini menjadi salah satu alat bantu, alat evaluasi, alat perencanaan maupun alat informatif yang memudahkan kita selaku memberi layanan kepada masyarakat, supaya apa yang kita lakukan bersama ini benar-benar memang tepat sasaran, kemudian bisa setiap saat kita sampaikan dengan pola-pola yang memenuhi ketentuan data, yaitu akurasi maupun updatingnya. Mungkin secara teknis bagaimana nanti si kedai sepatu ini gambarannya akan disampaikan oleh Mas Razi selaku yang supir yang membidangi di dalam pengelolaan data dan informasi di Kabupaten Tuban, dan ini merupakan terobosan atau inovasi dari yang bersangkutan,
untuk pengelolaan data dan informasi ini menjadi lebih efektif dan efisien. Demikian dari kami, sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, monggo Mas Rosi bisa disampaikan hal-hal yang secara garis besar bagaimana sistem informasi pengendalian data dan informasi spasial Kabupaten Tuban ini telah kita siapkan. Oke, terima kasih Bu Umi atas beberapa arahan yang tadi disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kami bermaksud untuk melakukan sosialisasi pengelolaan data sektoral berbasis spasial melalui aplikasi Si Kedai Sepatu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ada beberapa hal yang melatar belakangi, diantaranya adalah pertama, bahwa sebuah data merupakan unsur terpenting dalam rangka untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja. Jadi ketika datanya tidak ada, maka kita tidak akan dapat mengukur baseline atau kondisi existing dalam rangka untuk mencapai kondisi di masa depan. Jadi keberadaan data itu adalah untuk menunjang akuntabilitas. Untuk bagaimana caranya kita bisa melakukan pengukuran, bagaimana kita juga bisa melakukan proyeksi terkait dengan target-target capaian kinerja di masa mendatang. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, data adalah sebuah unsur yang terpenting dari sebuah dokumen perencanaan. Data juga merupakan sesuatu hal atau permulaan atas kualitas perencanaan. Jadi ketika sebuah perencanaan itu gagal, maka sebetulnya kita juga secara tidak sengaja telah merencanakan sebuah kegagalan. Itu adalah tagline yang kita kutip ya Bapak Ibu sekalian. Hal-hal yang melatar belakangi berikutnya adalah kenapa pengelolaan data itu menjadi penting. Ini adalah komitmen dari Kepala Negara dan juga sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan. Bapak Presiden kita mengatakan pada momentum pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2019 mengatakan bahwa data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita. Ini data lebih berharga dari minyak. Jadi memang tidak salah apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden. Ketika kita merencanakan segala sesuatu, ketika datanya itu menjadi salah, maka akan ada beberapa sumber daya, terutama adalah menyangkut terkait dengan pembiayaan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika datanya salah, maka apa kebijakannya akan juga menjadi salah. Sehingga akan ada inefisiensi di sana ya. Jadi mungkin itu maksudnya Bapak Presiden. Selanjutnya dari apa yang tadi menjadi komitmen Kepala Negara, telah terbitlah sebuah peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Jadi peraturan Presiden ini adalah sebagai landasan hukum baik mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, selanjutnya untuk bisa melakukan pengelolaan data yang nantinya Satu Data Indonesia ini menjadi sebuah rujukan bersama dalam pengambilan kebijakan. Kemudian ada juga peraturan lain, yaitu Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik. Jadi memang
karena sekarang eranya sudah revolusi industri 4.0, maka sudah didorong mau tidak mau, suka tidak suka, budaya birokrasi itu sudah didorong menjadi sebuah pemerintahan yang berbasis elektronik. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya adalah ada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian sudah tidak asing lagi terkait dengan SIPD, namun perlu kami garis bawahi bahwa SIPD itu tidak melulu soal bagaimana aplikasi e-planningnya ya, tetapi ada, kalau kita mencoba mengupas di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2019 ini, ada beberapa item yang diatur, diantaranya adalah database pembangunan. Jadi selain ada data perencanaan, mulai dari visi misi program dan kegiatan, itu juga ada salah satu poin yang diatur, yaitu terkait dengan database pembangunan. Kemudian dari ketiga hal peraturan tersebut, pada level Kabupaten Tuban telah ditindaklanjuti dengan peraturan Bupati nomor 106 tahun 2020 tentang sistem penggunaan data dan penyelenggaraan satu data Kabupaten Tuban. Jadi dengan adanya beberapa regulasi yang sebelumnya saya sebut tadi, itu sudah kita tindak lanjuti melalui Peraturan Bupati Tuban nomor 106 tahun 2020, yaitu tentang sistem pengelolaan data, ya, sistem pengelolaan data dan penyelenggaraan satu data Kabupaten Tuban. Memang ini belum baru diundangkan itu Desember tahun 2020, sehingga insya Allah nanti ada momentum lain terkait dengan sosialisasi peraturan Bupati Tuban ini, sekaligus nanti akan kita agendakan forum perencanaan data. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya perlu kami sampaikan kilas terkait dengan peraturan Bupati 106 tersebut. Jadi itu ada 3 jenis data Bapak Ibu sekalian, ada 3 jenis data yang diatur di dalam peraturan Bupati tersebut. Di antara yang pertama adalah data statistik. Data statistik adalah data berupa angka ya, berupa angka tentang karakteristik atau ciri suatu populasi. Jadi yang pertama data statistik, kemudian yang kedua data geospasial, dan yang ketiga adalah data kinerja. Nah, data geospasial ini adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran ya. Jadi kalau kita sebetulnya data geospasial itu sebetulnya sudah tidak asing lagi bagi kita. Misalkan kita ketika janjian dengan teman kita, itu adanya yang namanya istilah Sherlock lah, itu sebetulnya adalah data geospasial. Jadi sebetulnya data geospasial itu sudah tidak asing bagi kita. Misalkan beberapa aplikasi diantaranya kayak marketplace atau mungkin data aplikasi yang lain ya, sifatnya antar jemput. Nah, Gojek dan teman-temannya itu sebetulnya juga sudah memanfaatkan data geospasial. Kemudian yang terakhir adalah data kinerja. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, karena di Peraturan Bupati nomor 106 tahun 2020 ini ada 3 jenis data, maka kita berfokus dahulu di data geospasial ini ya. Karena kenapa kita berfokus ke geospasial? Karena pembina datanya untuk yang data geospasial ini adalah Bapeda. Kalau yang data statistik itu pembina datanya adalah BPS Kabupaten Tuban. Jadi dalam momentum ini kita fokus dahulu di data geospasial, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebetulnya apa sih nah, mungkin Bapak Ibu juga bertanya-tanya, apa sih si kedai sepatu itu?
Si Kedai Sepatu adalah sebuah laman pusat data dan informasi pembangunan daerah berbasis spasial atau biasa dikenal dengan WebGIS ya, yang berfungsi sebagai media publikasi dan penyimpanan data sektoral secara terpusat, mudah diakses dan dipahami, serta berkelanjutan. Ya. Jadi itu Bapak Ibu, si Kedai Sepatu ini adalah dalam rangka untuk mewadahi data geospasial. Jadi itulah gambarannya. Untuk yang tadi, yang dimaksud dengan spasial, saya kira tadi sudah saya jelaskan di awal. Kemudian, apa sih kira-kira bagaimana sih data spasial itu? Ini dapat kami contohkan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi, untuk yang sebelah kiri, itu adalah data berbasis tabel. Kemudian yang sisi kanan, itu adalah data berbasis spasial. Ya, mungkin seperti ini gambarnya lah. Karena biasanya memang data yang ditampilkan secara gambar itu biasanya memang lebih menarik ya Bapak Ibu. Kita langsung tahu kira-kira di mana sih wilayah-wilayah yang COVID misalkan. Ya nanti akan bisa kelihatan apa namanya warna-warnanya. Oh ternyata di daerah A, B, C dan C. Oh yang kuning itu ternyata pada kondisi yang sedang. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, sedangkan di data spasial, data tabel itu kita masih perlu waktu ya untuk bisa memahaminya. Jadi mungkin salah satu keunggulan data spasial itu adalah dalam rangka untuk bisa memudahkan usernya atau penggunanya itu untuk dapat dengan mudah memahami data. Jadi sebetulnya data spasial itu bisa jadi juga awalnya memang data tabel yang kemudian dikonversikan atau ditampilkan ke dalam data spasial. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pernah melihat, jadi ini ada sebuah contoh ya Bapak Ibu, di mana Dirjen Dukcapil itu sudah membuat semacam WebGIS yang dia itu bisa menampilkan antara lain data jumlah penduduk, berapa agama Islam, berapa agama Kristen berapa dan seterusnya, sampai pada jenis pekerjaan, kemudian ada lagi tingkat pendidikan, itu juga ada kalau di mana di WebGIS-nya Dukcapil Kemendagri ya. Nah, tetapi perlu kami sampaikan bahwa aplikasi Sekedai Sepatu ini dia nanti akan mencakup segala sektor atau segala bidang ya. Kalau tadi yang WebGIS-nya Dukcapil itu hanya terkait dengan data kependudukan, maka di dalam aplikasi Sekedai Sepatu nanti akan menampilkan seluruh data-data sektoral, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, PUPR, PRKP, sampai kemudian data-data yang terkait dengan unsur penunjang seperti perencanaan, pengawasan, ya, kemudian pengelolaan keuangan dan lain sebagainya. Jadi saya kira setiap data apapun, sepanjang dia punya atributif yang sama, maka dia bisa ditampilkan melalui si Kedai Sepatu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jadi sekali lagi kami perlu sampaikan manfaat ya. Jadi manfaatnya baik di internal pemerintahan maupun di eksternal pemerintahan itu antara lain adalah yang pertama, si Kedai Sepatu bermanfaat sebagai media publikasi data dan informasi ya. Jadi media publikasi, insya Allah nanti masyarakat atau OPD itu sebenarnya bisa lihat ya, bagaimana kondisi sektoral sebuah permasalahan misalkan terkait dengan kesehatan, itu kira-kira mana nanti yang sebarannya di desa ODF atau mungkin yang kira-kira balita stuntingnya banyak gitu, itu nanti insya Allah bisa dilihat melalui si Kedai Sepatu. Kemudian yang kedua adalah sebagai media penyimpanan, Bapak Ibu sekalian. Jadi seringkali kenapa media penyimpanan ini kita anggap penting, karena seringkali ada beberapa kasuistik ya, beberapa kasus diantaranya yang seringkali menjadikan data itu hilang adalah pergantian personil ya. Jadi seringkali
ketika ada beberapa orang tertentu gitu ya, pejabat tertentu, mereka punya data, tetapi ketika pindah, yaitu pindah dengan orangnya sekalian. Jadi si kedai sepatu ini kami harapkan dia menjadi solusi ya, ketika siapapun pejabatnya, siapapun orangnya, ketika berganti, ya data itu masih tetap tersimpan melalui aplikasi atau di database. Kemudian si kedai sepatu merupakan alat analisis potensi dan permasalahan daerah berbasis keuangan. Jadi seperti yang tadi disampaikan, nanti akan dengan sangat mudah kita mengetahui ya permasalahan per desa atau mungkin bisa jadi per kecamatan. Kemudian yang selanjutnya adalah penunjuk lokasi, kemudian alat konfirmasi dan verifikasi. Ya seringkali ini ketika kita melakukan verifikasi karena memang belum ada sebuah alat ya untuk bisa mengkonfirmasi apakah betul. Kita mencontohkan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kemarin ada beberapa usulan dari desa itu ya, mereka usul sebuah misalkan terkait dengan usulan kegiatan PHBS ya, sosialisasi PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat ya. Nah, kemudian kita cek di data si kedai sepatu, ternyata desa tersebut itu sudah ODF misalkan, sudah ODF lah. Itu menjadi bisa sangat diketahui, oh ternyata mereka itu desanya itu sudah ODF, berarti ketika kita lakukan verifikasi maka sudah bisa kita ketahui, oh ternyata memang kalau sudah OTF ya berarti nggak perlu apa namanya, mungkin belum prioritas lah untuk kegiatan hal itu. Jadi antara data dengan yang diusulkan itu memang harus sesuai dengan karakteristik masalahnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya adalah memberikan ketepatan lokus pembangunan. Jadi seringkali masyarakat itu usul begitu ya, itu hanya bisa ditulis, kalau banyak ditulis RT, RW, terus kemudian desa ya, kemudian kecamatan. Nah itu biasanya memang tidak bisa menjamin kita ketika lakukan verifikasi lapangan ya. Nah, andaikan mungkin ketika masyarakat itu usul sebuah usulan kegiatan, itu ketika mencantumkan koordinat saja, nah itu akan sangat mudah bisa kita ketahui kondisinya. Jadi kalaupun hanya menuliskan apa namanya desa, kecamatan, itu seringkali ketika kita lakukan verifikasi di lapangan, itu tidak bisa menjamin kita ketahui lokasinya secara spesifik. Tetapi kalau sudah baik titik koordinat, insya Allah di kedai sepatu, insya Allah nanti akan kita sediakan fiturnya, itu akan bisa dengan mudah masyarakat mengetahui lokasi atau lokasi usulan atau nanti akan kebutuhan verifikasi. Selanjutnya Bapak Ibu, nah, jadi ini tadi sempat saya singgung ya. Jadi kalau yang data statistik itu pembina datanya itu BPS, kemudian untuk wali data itu Dinas Kominfo. Jadi semua data apapun wali datanya itu Dinas Kominfo. Ini sudah memang apa namanya sudah mandat ya dari pusat bahwa wali data itu adalah sebuah organisasi perangkat daerah yang mengampu urusan statistik. Jadi karena sesuai dengan perda yang kita sekarang itu Kominfo, maka semua wali data itu adalah Kominfo. Tapi pembina datanya itu bisa berbeda. Kemudian produsen datanya itu juga sama semua, yaitu semua OPD. Jadi kami tekankan sekali lagi bahwa produsen data itu adalah organisasi perangkat daerah. Jadi Bapeda itu hanya sifatnya dia pembina data untuk yang data geospasial, kemudian dia hanya sekretariat data untuk semua jenis data. Itu Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Nah, ini alurnya ya, alurnya mekanisme pengelolaan data menurut Peraturan Bupati Tuban nomor 106 tahun 2020.
Jadi tahapan pertama ini adalah perencanaan data ya. Perencanaan data itu setiap OPD, BUMD, instansi vertikal menyusun daftar data yang akan dikumpulkan sesuai ya berdasarkan PMDN 18, SPM, kemudian SDGs dan dokumen perencanaan. Jadi kemarin form penyelarasan yang telah Bapak Ibu susun kan kira-kira ada indikatornya. Lah, indikatornya nanti kita akan identifikasi kira-kira data pendukungnya apa. Lah, itulah nanti data-data itu nanti akan kita bahas di forum perencanaan data yang nanti hasilnya itu adalah sebuah berita acara. Jadi output dari perencanaan data itu adalah sebuah berita acara yang mana berisikan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya. Kemudian pengumpulan data ya. Pengumpulan data ini tidak dimaknai dia sebagai mengumpulkan ke beda, bukan. Tetapi maksudnya pengumpulan data ini adalah segala kegiatan yang berupa pencatatan atau produksi atau analisis yang dihasilkan oleh OPD ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan berita acara forum perencanaan data. Jadi ketika nanti di forum perencanaan data itu sudah ada berita acaranya, nanti OPD mau tidak mau itu ya harus melakukan pengumpulan data ya berdasarkan data yang diberita acarakan. Kemudian nanti tahap berikutnya setelah datanya dikumpulkan ya oleh OPD nanti akan dilakukan penginputan atau penyimpanan data melalui aplikasi portal 1 data daerah. Nah, portal 1 data daerah itu nanti juga akan ada 3 menu yaitu data statistik, data geospasial dan data kinerja. Nah, kebetulan nanti untuk yang data geospasial itu nanti akan merujuk ke si kedai sepatu ini Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti itu gambarannya. Kemudian pemeriksaan data adalah sebuah proses ya validasi ya, validasi data yang telah diinputkan berdasarkan nanti dibandingkan kira-kira yang direncanakan apa, yang dikumpulkan apa. Nah, itu mungkin gambarannya sedikit tentang pemeriksaan data. Kemudian evaluasi data. Evaluasi data itu adalah menilai keterpenuhan. Jadi misalkan daftar datanya yang mau dikumpulkan itu 10, ternyata baru yang di-input itu 8. Nah, berarti kan nanti keterpenuhannya hanya 80%. Nah, 20% ini kan belum disediakan oleh OPD. Nah, nanti akan kita evaluasi, termasuk juga evaluasi nanti akan membahas tentang apa sih kendala dan permasalahan OPD. Dan itu nanti akan diberikan solusi ya. Kemudian yang terakhir adalah pemanfaatan data dan penyebarluasan data. Untuk pemanfaatan data itu nanti adalah suatu proses bagaimana data yang telah dikumpulkan itu dimanfaatkan di dokumen perencanaan. Jadi ini termasuk juga mungkin nanti akan kita simultankan dengan proses verifikasi ya, proses verifikasi baik Renja, DPA maupun RKA. Kemudian selanjutnya adalah penyebarluasan data. Penyebarluasan data ini nanti juga melalui aplikasi yang sama, yaitu aplikasi portal 1 data daerah. Dan insya Allah nanti akan kita komunikasikan dengan teman-teman Kominfo terkait dengan portal 1 data ini. Dan kami berharap nanti untuk yang data geospasial itu merujuk ke si kedai sepatu ini. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, kami akan coba masuk pada hal-hal teknis ya, masuk pada hal-hal teknis terkait dengan aplikasi si kedai sepatu ini. Jadi akan kami coba simulasikan. Jadi
Ini Bapak Ibu, alamatnya itu di www.gis.tubankap.go.id. Jadi kami ulangi sekali lagi, untuk URL-nya atau alamatnya itu di www.gis.tubankap.go.id ya. Jadi nanti akan ketika Bapak Ibu masukkan di URL atau browser tersebut, nanti akan nampil beranda ya. Beranda itu adalah halaman depan dari aplikasi si kedai sepatu. Jadi ini berandanya ya, dia berisikan tentang apa itu sistem informasi si kedai sepatu, dan termasuk juga barangkali nanti Bapak Ibu ada hal-hal yang perlu jelas, itu bisa menghubungi telepon kami atau di alamat email. Nah, kemudian bagaimanakah kita bisa melihat data sektoral berbasis spasial, yaitu di menu peta interaktif Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika di sini ada menu beranda, ada menu peta interaktif, ada menu infografis, menu layanan, sama admin ya. Jadi untuk bisa menampilkan data sektoral basis spasial, kita coba masuk ke peta interaktif. Nah, ini tampilannya masih kosong Bapak Ibu sekalian ya. Nah, basis petanya itu ada 3 Bapak Ibu, peta jalan, ada peta satelit, ada peta rupa bumi. Biasanya kalau yang tampilannya seperti apa namanya Google, itu biasanya peta jalan ini ya, Google Map maksud kita. Dan kalau yang agak mirip dengan Google Earth, itu biasanya peta satelit. Tapi memang ada beberapa kelemahan ya kalau di peta satelit ini, skala atau resolusinya ini kurang dalam ya, kurang dalam. Bentar Bapak Ibu, kami ada. Tekan sini. Iya. Bentar Bapak Ibu, mohon maaf ada kendala teknis. Nah, kami ulangi sekali lagi Bapak Ibu, untuk bisa melihat data sektoral berbasis spasial ini di menu peta interaktif ya. Di menu peta interaktif, nanti silakan Bapak Ibu di sisi kiri ini ada menu layar peta ya, itu nanti bisa ditambahkan ya. Bisa ditambahkan. Misalkan saya ingin menambahkan sebaran satuan pendidikan menurut jenjang ya, Bapak Ibu. Menurut jenjang. Nah, ini data satuan pendidikan menurut jenjang sudah ada ya. Nah, ini juga tampilannya kalau misalkan terlalu sempit, ini juga bisa disembunyikan layernya. Nah, ini kalau ketika kursornya kita dekatkan di datanya, ini nanti akan muncul ya. Jadi kalau di kedai sepatu ini ada 3 jenis Bapak Ibu. Ini yang basisnya titik ya, basisnya titik. Ini adalah punyanya satuan pendidikan. Nah, kalau datanya kita dekatkan, nanti dia akan muncul kira-kira SD mana gitu ya. Satuan pendidikan mana. Nah, ini
Kalau yang merah itu biasanya SD, kalau yang biru itu biasa SMP. Ya, kalau abu apa namanya, biru muda ini SMA. Ya. Kalau pink itu biasanya SLB. Kalau hijau ini SMK. Nah, kita bisa mengetahui Bapak Ibu secara detail informasi dari masing-masing satuan pendidikan. Misalkan kita pengen pengen lihat informasi terkait dengan SMP 1, kita klik titiknya ini ya. Kita klik titiknya. Nah, ini nanti dia akan muncul beberapa data ya. Jadi SMP 1 itu jenjangnya SMP, statusnya negeri, lokasinya itu di desa atau kelurahan Sendangharjo, Kecamatan Tuban. NPSN-nya 20505080. Jadi semua data satuan pendidikan ini sudah kita upload di Kedai Sepatu. Dan ini data atribut ini sebetulnya bisa kita perkaya, misalkan terkait dengan berapa jumlah siswanya, berapa jumlah PTK-nya, pengajar dan tenaga kependidikannya berapa, kemudian jumlah ruang kelasnya apa, ya, kondisi ruang kelas yang rusak berapa persen, itu nanti bisa diperkaya di sini. Jadi tergantung nanti Bapak Ibu punya datanya seperti apa, ya. Bisa Excel, nggak apa-apa. Yang penting pertama syaratnya itu ada sebuah kolom yang sama, ya. Intinya kalau di pengelolaan database itu ada istilah primary key, ya. Jadi sepanjang dia memiliki atribut yang sama atau variabel yang sama, nanti insya Allah bisa diintegrasikan, ya. Misalkan di Dinas Pendidikan punya data satuan pendidikan yang kemudian nanti ada variabel jumlah siswanya, ada variabel jumlah gurunya, ada variabel misalkan jumlah RKB-nya, sepanjang nanti datanya itu NPSN-nya ada, ya, insya Allah nanti bisa kita kolaboratifkan atau bisa kita tambahkan di sini. NPSN itu adalah nomor pokok sekolah nasional. Jadi tidak mungkin sama, ya, antara satu sekolah satu dengan sekolah yang lain itu nggak akan mungkin punya NPSN yang sama. Jadi seperti kalau di data perorangan, data individu itu adalah NIK itu, ya. NIK itu antara satu penduduk dengan penduduk lain nggak mungkin sama. Nah, itulah yang dimaksud dengan primary key. Jadi primary key itu adalah sebuah kolom data yang dia merupakan data kunci, ya, data kunci. Jadi datanya itu tidak akan mungkin sama. Mungkin kalau yang dijadikan primary key-nya itu nama satuan pendidikan bisa jadi double-double. Kenapa bisa double-double? Karena biasanya NPSN, kemudian satunya SMP negeri lah, itu nanti juga akan menjadi double-double. Jadi sepanjang punya variabel yang sama, nanti akan bisa kita bantu visualisasikan di aplikasi si Kedai Sepatu ini. Jadi itu yang Dinas Pendidikan, ya, insya Allah sudah ada datanya di sini, tinggal pengayaannya saja, bagaimana data koordinat sekolah ini juga diperkaya datanya. Oh ya, saya menerangkan lagi, si Kedai Sepatu ini juga bisa dijadikan sebagai tool, ya, atau alat untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan. Misalkan kalau di Dinas Pendidikan itu ada istilah kebijakan sistem zonasi, ya. Sistem zonasi itu nanti bisa dijadikan si Kedai Sepatu ini sebagai alat untuk mengukur jarak, ya, dari sekolah menuju rumah, ya. Jadi saya akan coba simulasikan. Misalkan kita ingin
sekolah di SMP Negeri 1 Tuban. Ternyata rumahnya di sini ya, Bapak Ibu. Ternyata rumahnya di sini. Kita akan ukur jaraknya. Jadi di sisi kanan itu ada atau aktifkan penghitung jarak. Nah, kalau sudah berubah menjadi tombol plus, itu nanti silakan diklik rumahnya ya. Diklik rumahnya. Misalkan rumahnya sini. Kemudian saya akan ukur jarak. Nah, kalau sudah, tombol escape. Nah, kira-kira kalau rumahnya di sini, kemudian mau sekolah ke SMP Negeri 1 Tuban, ini bisa diketahui jaraknya itu adalah 520,3 meter. Ya. Jadi aplikasi sekedai sepatu ini juga bisa digunakan untuk mengukur jarak rumah. Cuma tinggal kebijakannya seperti apa, Kak? Seperti apa? Apakah jarak rumah itu dihitung garis lurus atau berdasarkan aksesnya? Nah, itu nanti silakan diperjelas di teknis tataran kebijakannya seperti apa. Misalkan ini tadi saya mensimulasikan itu adalah cara aksesnya ya. Jadi belum kita tarik garis lurus ya. Jadi kalau kita coba garis lurus lagi, tidak masalah. Ini kita ulangi lagi. Kita aktifkan penghitung jaraknya. Misalkan rumahnya di sini, langsung ditarik garis lurus menuju SMP. Lah ini sudah kelihatan 436,5 meter. Yang tadi kalau yang bukan garis lurus itu sekitar 502,6 meter. Jadi saya kira itu ya aplikasi si kedai sepatu itu juga dapat membantu Bapak Ibu sekalian mengimplementasikan kebijakan. Ya. Jadi selain data sekolah, ini juga kita ada data zonasi menara ya, yang terkait di urusan telekomunikasi dan Kominfo ya, urusan Kominfo. Ini akan kita coba untuk data menara. Nah, ini. Nah, kalau berdasarkan kebijakannya, ketika orang mau bangun menara itu kalau kan harus jaraknya, kalau di lokasi baru ya, misalkan lokasi baru itu kalau jaraknya ada menara ya kurang 1 kilometer itu harus di menara yang lama gitu ya. Nah, ini juga bisa misalkan kalau saya ingin bangun menara di sini misalkan. Di ini ya, tuh di sini misalkan berapa sih jaraknya di zonasi terdekat? Nah, ini 494 misalkan. Nah, berarti memang belum diperkenankan bangun di sini. Jaraknya itu harus di luar 1 kilometer gitu ya. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai implementasi kebijakan Bapak Ibu di si kedai sepatu ini. Jadi kira-kira itu Bapak Ibu, selain si kedai sepatu sebagai media publikasi dan penyimpanan, dia juga bisa dijadikan sebagai media implementasi kebijakan. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan di paparan yang terkait dengan poin-poin manfaat. Kemudian selanjutnya kami mencoba mengupas untuk tadi pendidikan sudah ya, kami mencoba di kesehatan ya, kesehatan Bapak Ibu. Nah, sebelum kami ke kesehatan, kami menerangkan lagi pendidikan itu selain ada satuan pendidikan, jadi kami berharap di OPD-OPD itu sudah memahami terkait dengan kelompok sasarannya ya.
Jadi ketika OPD sudah mengetahui kelompok sasarannya, maka akan tahu kira-kira data apa yang mau dikumpulkan. Jadi kalau di urusan pendidikan, kelompok sasarannya itu selain satuan pendidikan, dia ada penduduk usia sekolah, kemudian ada guru, kemudian ada siswa. Nah, saya ingin mencontohkan sebuah data statistik, ya. Sebentar. Ya, jadi kira-kira formatnya seperti ini Bapak Ibu kalau apa namanya? Misalkan ini data koperasi ya, data koperasi, sebentar Bapak Ibu. Nah, jadi berangkatnya itu memang harus dari data detail Bapak Ibu. Jadi yang tadi kayak sekolah itu di sini ada NPSN gitu ya. Di sini ada nama sekolahnya apa. Kemudian ini variabelnya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau saya punya data detail itu ini yang terkait dengan data koperasi ya. Nah, koperasi itu di sini ada NIK. Lah NIK ini dia adalah nomor induk koperasi. Dia sebagai variabel utama ya, variabel utama. Jadi tidak mungkin ada sebuah dua koperasi dengan NIK yang sama. Jadi ini Bapak Ibu. Kemudian kecamatannya variabel kedua adalah kecamatan, variabel ketiga adalah desa, variabel keempat nama koperasi. Ya. Ini nanti ini insya Allah nanti akan kita tampilkan di si kedai sepatu. Tetapi tidak satu-satu begini, ya. Nanti yang mau kita tampilkan di si kedai sepatu itu adalah data agregatnya saja. Nah, data agregat koperasi itu seperti ini. Nah, misalkan, ya, desa Jelodro itu ada berapa koperasi? Ternyata 0 gitu ya. Jadi data kumulatifnya saja, tidak masalah. Karena kayak misalkan data kependudukan itu kan ada kira-kira 1.200.000-an ya. Kan nggak mungkin ya kita visualisasikan di kedai sepatu. Nah, jalan keluarnya itu ya hanya bisa kita tampilkan data agregatnya ya. Seperti tadi misalkan yang di Dinas Pendidikan itu ada data siswa misalkan. Data siswa itu biasanya kalau variabel utamanya itu adalah NISN, nomor induk siswa nasional, itu nanti monggo bisa direkap, tetapi yang kita butuhkan itu adalah data agregatnya untuk bisa ditampilkan di kedai sepatu. Jadi kira-kira siswa SD di Desa Jelodro itu nanti ketemu berapa, itu nanti bisa diketahui. Tuh, ya. Kalau terkait data guru yang variabel pokoknya adalah NUPTK ya, itu nanti juga bisa diketahui berdasarkan desa. Jadi kira-kira guru SD di Desa Jelodro berapa, Jamprong berapa dan seterusnya. Ya, kebetulan kalau ini saya data koperasi, ini data detailnya punya, ya. Kemudian data agregatnya itu kita hitung dari data detail tadi. Jadi kita ketahui koperasi itu yang terbanyak itu di Desa Olacari ya, sebanyak 24 koperasi. Nah, nanti insya Allah akan kita katakan melalui si kedai sepatu ini data agregatnya yang terkait dengan koperasi. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi syarat utama kita bisa mengetahui data apa yang perlu kita kumpulkan itu adalah kita wajib mengetahui atau memahami apa yang menjadi kelompok sasaran kita. Jadi kelompok sasaran itu apa sih? Kelompok sasaran itu kalau gampangnya adalah objek ya, objek penerima manfaat ya atas anggaran yang kita kelola. Gitu ya. Misalkan kalau pendidikan tadi ya itu kan ada satuan pendidikan, ada guru, ada siswa ya, ada penduduk usia sekolah. Kalau di dinas kesehatan misalkan
dia ada kalau berdasarkan SPM ya, itu ada orang penderita diabetes, orang penderita apa namanya gangguan jiwa, orang ya intinya sesuai dengan SPM ya. Kemudian tadi yang kita contohkan itu adalah kan masih di dinas pendidikan ya. Kita contohkan masuk ke kesehatan misalkan. Kita ketik kesehatan. Nah, kesehatan ini kita punya 3 data ya. 1 itu terkait dengan ODF, 2 terkait dengan jumlah balita stunting, kemudian yang ketiga itu adalah persentase balita stunting. Jadi kita akan coba ulas satu-satu. Nah, ini kira-kira kita bisa tahu ya, melalui data ini mana yang ODF dan mana yang belum ODF, gitu ya. Jadi ketika kita menyusun RKA, menyusun Renja, ketika ada sebuah program kegiatan yang terkait dengan ODF, sudah barang tentu dan harus wajib ya mau memang harus disesuaikan dengan datanya ya. Ketika kita verifikasi misalkan oh ternyata usulannya itu ada di mana ini yang sudah hijau. Yang sudah hijau ini Desa Tasik-Harjo misalkan. Tuh, ternyata Desa Tasik-Harjo itu disebut di dalam renjanya. Ya namun enggak mau ya anggarannya harus disesuaikan ya. Nah, jadi ini kita tampilkan mana desa ODF yang sudah ODF dan mana yang belum. Nah, datanya dari mana ini ya? Datanya dari Dinas Kesehatan ya. Ini tapi masih tahun 2019. Kami berharap nanti kita diberikan akses ODF yang tahun 2020. Nah, ini bisa diketahui. Ini yang merah ini mana gitu ya? Nanti diklik saja. Nah, ini misalkan di Tuwiri Wetan, Kecamatan Merak-Urak, ternyata statusnya belum oke. Ini nanti bisa kita menjadikan acuan bersama di dalam penyusunan Renja, RKA, maupun DPA. Ini yang sektor prioritas ya kemarin selain ODF. Kemudian ada stunting. Ya, kita cari yang warna merah, stunting berdasarkan jumlah ya. Ternyata ada di paling besar ini ya, desa mana ini? Yang merahnya paling parah. Oh, Bektiharjo ya. Bektiharjo ya. Itu jumlah kita stunting menurut desa. Ini kalau desa Bektiharjo ini stuntingnya ada 219. Balita, jumlah balita ya, ada 717, kita persentasekan hanya 30,54. Tapi kategorinya memang sudah sangat tinggi. Berdasarkan jumlah ya, kategori berdasarkan jumlah. Kemudian selain dari sisi jumlah, perlu kita menyandingkan gitu ya, dari sisi persentase. Nah, ini tadi kalau yang tadi Bektiharjo, secara persentase itu 30,54 ya. Nah, stuntingnya 219, balitanya 717, persentasenya 30,54. Kategori sedang ya, maksudnya kategori persentase. Nah, artinya bahwa warna-warna wilayah-wilayah yang masih merah ini saya kira wajib menjadi perhatian bersama bagi terutama dinas kesehatan ya. Kira-kira yang paling parah itu di kalau stunting ya berdasarkan persentase ya, berdasarkan perbandingan antara jumlah stunting
dengan jumlah balitanya itu yang paling parah ternyata di ini 2 desa ini. Yang pertama itu di desa Menyunyur. Menyunyur ini kategorinya sangat tinggi. Dari balita 69 itu yang stunting mencapai 54. Ya. Kemudian di desa Dermawarjo ini dari balita 90 jumlah balita stuntingnya adalah 70 atau setara 77,78%. Kategorinya tinggi. Dan saya kira ini juga sekali lagi kami tekankan untuk menjadi perhatian bagi teman-teman dinas kesehatan. Bagaimana yang wilayah-wilayah yang masih merah ini menjadi prioritas ya ketika Bapak Ibu menyusun baik Renja maupun menyusun RKA maupun menyusun DPA-nya ya. Jadi selama ini kalau ada beberapa OPD yang ngisinya di Renja, di RKA itu semua desa, ya perlu kita tinjau ulang lagi ya. Kenapa? Karena kita cocokkan dahulu dengan permasalahan yang ada. Apakah sudah sesuai? Apakah benar? Jadi saya kira yang merah-merah ini diprioritaskan dulu. Ketika nanti yang merah-merah sudah teratasi, ayo kita bareng-bareng semua kita tuntaskan ya. Atau apalagi kalau misalkan terkait dengan penanganan stunting tapi alokasi anggarannya di warna-warna hijau ini ya, saya kira ini kurang pas gitu ya. Jadi ayo kita bersama melakukan perencanaan dan penganggaran berbasis data ya, sehingga lebih objektif dalam rangka untuk mewujudkan akuntabilitas dan efektivitas kinerja pembangunan. Kemudian ini yang tadi data kesehatan ya, jadi data kesehatan ini kemudian kita lanjut ke data PUPR. Nah, data PUPR ini kita ada 3 data. Nah, terkait data jalan, kebetulan kami telah berkoordinasi dengan bidang PSDAIK. Ini sudah mendapatkan ya data. Jadi Bapak Ibu kalian perlu kami sampaikan di si kedai sepatu ini ada beberapa jenis ya. Jadi yang pertama titik, contohnya seperti yang tadi kami sampaikan di awal yang punyanya satuan pendidikan. Kemudian ada garis, gitu ya. Nah, ada garis. Nah, ini terutama yang menyangkut terkait dengan data jalan yang punyanya PU. Kemudian ada data area ya. Area itu yang kayak ini, kayak daerah irigasi ini ya. Ini adalah dia berbasis area. Oh, kalau di DI Bektiharjo itu mana sih? Nah, DI Bektiharjo itu ini wilayahnya. Ini yang data berbasis area. Kami mencoba kembali lagi ke data jalan kabupaten sama jalan poros desa. Ini kita sudah dapatkan datanya, namun ketika kita cocokkan dengan surat keputusan bupati, ini ada beberapa hal yang kurang pas ya. Misalkan nomor ruas itu ya. Nomor ruas ini kemarin kita cocokkan dengan SK Bupati, ada beberapa kode ruas atau nomor ruas yang belum sama dengan SK Bupati ya. Jadi kami mohon nanti bisa dipertajam lagi terkait dengan data spasial. Misalkan kayak ini ruas jalan yang ini ya, di daerah mana ini, Senori ya. Ini kemarin ini satu ruas, jadi bentuknya idealnya kalau menurut standarisasi nasional yang dimaksud ruas itu adalah dia berupa garis ya, jadi polyline, dia tidak
multi line ya. Jadi kalau ini sudah ada, kalau gambarnya seperti ini nanti akan kita bingung terkait dengan mana ujung ruas dan pangkal ruasnya ya. Karena menurut standarisasi nasional berdasarkan peraturan menteri itu yang dimaksud ruas itu hanya terdiri dari satu garis, ada pangkal ruas, ada ujung ruas. Tetapi ada beberapa ruas yang digambarkan oleh teman-teman PUPR ini kurang pas gitu ya, belum sesuai dengan standarisasi nasional. Kami mohon nanti yang teman-teman dari Dinas PUPR dalam rangka untuk menunjang akuntabilitas, karena ini juga salah satunya, ini kemarin aplikasi si kedai sepatu ini juga sempat kita komunikasikan dengan bupati terpilih dan beliaunya sangat respon ya. Mudah-mudahan nanti data dari teman-teman PUP terutama yang terkait jalan nanti mungkin perlu penyesuaian ya. Secara teknis nanti karena ini agendanya hanya sosialisasi, nanti akan kita agendakan lanjutan untuk yang terkait teknis pembuatan data spesialnya. Nah, seperti kayak data jalan kabupaten ya, kabupaten ini ada beberapa ruas yang menurut hemat kami terlalu dekat gitu ya, terlalu dekat antara satu ruas dengan ruas lainnya. Karena menurut hemat kami jalan kabupaten itu adalah dia fungsinya hanya penghubung dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya gitu ya. Dan itu memang perlu ditinjau ulang ya. Ada juga mungkin beberapa ruas yang tidak terkonek ya. Ya, kayak seperti ini posisinya dia belum terkonek ya. Terus kemudian untuk data spasial daerah irigasi, nah ini sudah bagus yang di bidang pengairan. Misalkan ketika kita ingin ketahui DI Boto ya, DI Boto ini berapa hektar sih? Nah ini bisa di klik objeknya, nanti akan kelihatan informasinya. Oh, dia ternyata daerah irigasi, nama daerah irigasinya adalah DI Boto, kewenangannya punyanya kabupaten. Ya. Luasnya 868 hektar. Ya. Terus kemudian kode daerah irigasi itu 3523000004. Ya. Nah, kemarin kita berikan kode ini berdasarkan standarisasi. Jadi ada standarisasinya di peraturan Menteri PUPR-nya. Ya. Bagaimana cara mengkodifikasi yang kewenangannya provinsi, bagaimana yang kewenangannya nasional, itu ada. Jadi misalkan kalau kabupaten itu 3523 ya. Kalau yang kewenangannya provinsi, ini yang di Imra-Ura punyanya kewenangannya provinsi, dia 3523. Kenapa 23? Karena dia masih dalam lingkup wilayah satu kabupaten ya. Wilayah area layanannya. Kita coba lihat yang misalkan nasional ini ya. DI Pinju. Nah, ini kodenya 000 karena apa? Karena dia sudah lintas provinsi. 35-nya hilang, 35 itu kan kode provinsi ya, 23 Tuban. Nah, jadi kami berharap juga teman-teman Dinas PUPR ada semacam pengayaan datanya. Misalkan di DI Merak-Urak ini juga bisa diperkaya informasinya. Misalkan berapa sih panjang jaringan irigasi primernya, berapa panjang jaringan irigasi sekundernya, gitu ya. Karena kan sekunder sama primer menjadi kewenangannya Dinas PUPR. Nah, bisa jadi juga nanti diperkaya
berapa persen kondisinya yang rusak, berapa persen kondisi jaringannya yang bagus. Nanti ketika kita lakukan penyusunan renja, verifikasi, RKA, DPA, itu nanti menjadi kita ajuan bersama. Ya, kira-kira begitu sekalian. Jadi kemarin juga concernnya beliau itu juga minta diperkaya data variabelnya diperkaya. Jadi daerah yang terkait dengan daerah irigasi mungkin bisa diperkaya yang tadi saya sebutkan seperti panjang jaringan irigasinya berapa, kondisi baiknya berapa, kondisi rusaknya berapa. Mungkin itu yang terkait dengan PUPR ya. Kemudian kami mencoba pindah ke urusan lain yang terkait dengan urusan perumahan kayaknya belum ada. Nah, kalau yang belum ada nanti kami berharap belum ada ya. Kemudian mungkin untuk urusan yang lain, urusan sosial misalnya. Nah, ini terkait kemiskinan ya. Nah, ini ada dua data spasialnya atau data yang berbasis spasial, yaitu jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 atau DTKS ya, jumlah penduduk dalam DTKS sama persentase jumlah penduduk yang dalam DTKS. Ini persentase aja ya. Nah, ini untuk yang urusan sosial. Jadi kemarin kita mencoba menyandingkan, gitu, menyandingkan antara jumlah jiwa yang ada di dalam DTKS dengan jumlah penduduknya. Kira-kira berapa persen sih yang tinggi gitu ya. Kita mencoba menganalisis gitu. Kalau berdasarkan tampilan, kalau yang warna merah ini berarti tampilannya yang angkanya yang paling jelek ya, warna merah. Misalkan ini yang merah, saya cari yang merah dulu 61,62. Nah, ini di Desa Sambongrejo, Kecamatan Mending. Ini jumlah jiwa di dalam DTKS itu sebesar 1.838. Jumlah penduduknya 2.983. Kalau dikalkulasikan itu sekitar 61,62%. Kategorinya sangat tinggi. Artinya ketika kita fokus terhadap pengentasan kemiskinan, ya memang idealnya kita harus dahulukan yang daerah-daerah dengan warna merah ini, ya. Kalau kita mau berfokus ya ke daerah-daerah yang warna merah-merah ini. Kalau yang merah-merah sudah masuk semua itu ya itu ya. Kalau anggarannya masih ada ya ayo kita sangsar yang warna oranye gitu ya. Jadi kalau warna merah itu prioritas sekali untuk menangani, kemudian yang warna oranye itu di bawahnya, kemudian kuning, baru setelah kuning itu hijau gitu ya. Itu mungkin terkait data sosial. Jadi ada kira-kira kalau yang agak besar ini selain Kecamatan Jenu ada Kecamatan ini ya daerah Soko ini ya. Cenderung banyak warna merah dan oranye ya. Oranye malah lebih dominan ya. Jadi itu Bapak Ibu langkah untuk pengentasan kemiskinan. Ayo kita fokuskan ke zona-zona yang masih berwarna merah ini. Kemudian kita lanjut lagi ke urusan yang lain, misalkan tenaga kerja belum ada.
Atau kita semua ya. Kita tampilkan semua, nanti kita bahas satu-satu. Ini urusan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini ada gambarannya desa-desa mana yang, jadi indeks desa membangun ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi di Kemendes itu telah mengukur indeks desa membangun. Nah, yang warna merah ini yang nilainya di bawah rata-rata ya. Kalau yang warna oranye itu sedang, kalau yang nilainya baik itu sudah hijau. Nah, dengan begini bisa cepat. Kira-kira desa yang sudah bagus itu adalah desa yang hijau, gitu ya. Nah, ini kalau kita ketahui, ini yang hijau ini desa mana? Nah, ini klik. Oh, ternyata desa Montong Sekar, Kecamatan Montong. Nilai indeks ketahanan sosialnya 0,8. Nilai indeks ketahanan ekonominya 0,7. Nilai indeks ketahanan lingkungannya 0,9. Nah, statusnya sudah merupakan desa mandiri. Nilai EDM-nya sekian. Jadi kira-kira begitu. Jadi nanti ketika Bapak nyusun Renja atau apa gitu, pasti nggak mungkin kan yang hijau ini kan menjadi kelompok sasarannya, pasti yang merah-merah ini yang menjadi kelompok sasarannya. Yang prioritas ya. Ini agak bolong ini karena dia kelurahan. Kemudian kita bergeser ke data lain. Nah, ini untuk urusan Kesbangpol, ya, urusan Kesbangpol ini sudah ada data spasialnya. Nah, ini tingkat partisipasi pemilih ya dalam Pilkada tahun 2020. Nah, secara singkat mungkin sudah bisa kita ketahui kalau tingkat partisipasinya kira-kira ya kecamatan mana yang paling rendah dan kecamatan mana yang kira-kira tingkat partisipasinya tinggi. Mudah-mudahan saya nggak coba kalau yang tingkat partisipasinya rendah ini adalah sekitar Kecamatan Senori. Ini paling tinggi, paling rendah. Ya. Kalau yang paling tinggi itu yang banyak hijaunya daerah Banjar. Dia tingkat partisipasi pemilihnya di dalam Pilkada 2020 ini daerah Banjar. Kalau yang merah-merah ini Senori sepertinya. Saya coba klik cari informasinya. Nah, ya daerah Senori, Desa Sidoarjo. Jadi informasinya sudah lengkap Bapak Ibu untuk kode desanya, nama desanya, kecamatan, kemudian DPT laki-laki, DPT wanita, jumlah DPT ya. Kalau pemilih laki-laki, pemilih wanita, kemudian sampai kepada partisipasi. Nah, ini partisipasinya ini. Kriteria sangat rendah. Jadi kalau merah itu kriterianya sangat rendah ya. Kalau oranye itu rendah, kuning itu sedang, yang hijau cerah itu hijau gelap itu sangat tinggi. Jadi coba kita lihat yang hijau daerah Banjar ya, daerah Banjar. Ini yang paling tinggi mungkin ya. 87 ini Teluk Agung. Nah, yang tingkat partisipasinya sangat tinggi ini Desa Sari, Kecamatan Banjar. Ya, kriteria partisipasinya sangat tinggi. Sekitar 87,68. Ini data ini ambil dari rekap datanya Situng KPU ya. Nah, ketika Bapak Ibu nyusun Renja, nyusun RKA, nyusun DPA ya. Ketika misalkan di renjanya itu ada suatu paket pekerjaan terkait dengan edukasi politik misalkan. Maka lokasi atau kelompok sasarannya itu harus yang di desa yang merah-merah ini.
Kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi si kedai sepatu ini adalah dalam rangka untuk memberikan arahan kepada organisasi daerah dalam rangka untuk menentukan lokus pembangunan sesuai dengan permasalahan yang ada. Jadi kalau renjanya Bapak Ibu di Kesbang itu ada kira-kira mau ada sosialisasi edukasi politik atau pendidikan politik, ya mau tidak mau ya harus menyangsar di yang daerah-daerah merah. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk yang urusan lain itu misalkan nah ini pangan ya. Pangan ya. Nah, pangan kemarin itu alhamdulillah dari teman-teman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini sudah memproduksi data ya terkait dengan profil desa rawan pangan ya, rawan pangan atau ketahanan pangan. Jadi kira-kira sudah bisa diketahui kira-kira yang merah itu adalah nilainya yang paling jelek gitu ya. Nah, ketika Bapak Ibu menyusun RENJA, menyusun RKA maupun menyusun DPA, kami berharap lokus pembangunannya itu diprioritaskan bagi yang warna merah. Kira-kira yang paling prioritas yang mana sih? Yaitu yang merahnya paling gelap. Ini di desa mana ini? Ya. Jadi ini perlu mendapatkan perhatian terkait dengan pangan ya, urusan pangan. Ini di desa Dermawu Harjo, Kecamatan Gerabagan. Ya, jadi kira-kira di teman-teman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, kira-kira menyusun renjanya, kami berharap sudah sesuai ini kondisi terakhir. Jadi ketika alokasi anggarannya itu ada yang terkait dengan diversifikasi pangan atau ketahanan pangan, mohon diprioritaskan zona-zona yang warna merah. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu gambarannya ya. Kalau yang hijau DPA ya itu nanti menjadi pertimbangan terkait dengan besaran anggarannya. Lain lagi data nah ini ada kantor desa atau kelurahan. Nah ini seringkali ketika Bapak Ibu melakukan koordinasi atau turun ke bawah, ini nanti Bapak Ibu bisa melihat si kedai sepatu ini. Jadi ini ada sudah ada sebarannya kantor-kantor desa ya. Kantor-kantor desa ini nanti Bapak Ibu sudah bisa ketika melakukan monef ada keperluan turun ke bawah gitu ya. Ini bisa diketahui kalau ini kantor desa Wadung misalkan ya. Ini bisa diketahui lokasinya di mana. Kita klik kanan saja. Nanti akan koordinat. Ya, nanti akan Bapak Ibu bisa menyalin ke Google Map atau Google Earth di HP Bapak Ibu untuk bisa langsung ke lapangan tanpa harus berkoordinasi dengan kecamatan. Termasuk juga yang tadi ya, termasuk juga yang satuan pendidikan itu juga bisa. Jadi ketika Bapak Ibu misalkan usul di sini pembangunan jalan gitu ya, klik kanan saja di sini. Nah, ini nanti koordinatnya bisa di copy paste di kolom alamat yang ada di SIPD. Itu nanti akan bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam rangka pengusulan termasuk juga verifikasi. Selain itu kami lanjutkan pula selain kantor desa ada ini indeks toleransi umat beragama. Ini kebetulan hasil kajiannya teman-teman Litbang ya, teman-teman Litbang yang ada di Bapeda. Ini indeks toleransi umat beragama, teman-teman kecamatan ya biasanya ya. Ini kita tampilkan nilainya per kecamatan. Jadi untuk kecamatan yang
nilai capaiannya paling tinggi itu ada di Kecamatan Senori ya, sebesar 4,75. Kemudian ada data lain selain indeks toleransi umat beragama. Nah, ada data stunting sudah, sosial tadi sudah. Pertumbuhan ekonomi misalkan ya. Biasanya kalau teman-teman kecamatan ini butuh data terkait nyusun renjanya. Nah, ini sudah kita tampilkan menurut kecamatan ya, menurut kecamatan. Jadi teman-teman Litbang ini nyusunnya sudah ada level kecamatan untuk tingkat pertumbuhan ekonominya. Selanjutnya selain itu ada nilai sakit misalkan. Nah, bagi teman-teman OPD yang karakteristiknya itu adalah kelompok sasarannya perangkat daerah, bisa saya sebutkan, bisa saya contohkan, yang kelompok sasarannya itu perangkat daerah, misalkan kayak Bapeda gitu ya. Kemudian ada BKPSDM, ada inspektorat, kemudian apa lagi ya, BPKAD. Ya. Mereka sebenarnya kan objek yang disasar atau objek pembangunan yang disasar itu adalah OPD. Ini kita visualisasikan yang punyanya inspektorat, misalkan saya ingin tahu Bapeda itu nilai sakitnya berapa sih? Kalau Bapeda itu di sini ya. Nah, kita ingin tahu nilai Bapeda itu sakitnya berapa. Nah, ini bisa kita klik informasinya. Nah, 80,29 predikatnya. Ini juga bisa kita ketahui komponennya, komponen perencanaannya 24,08, komponen pengukurannya 19,69, pelaporan sekian, evaluasi 6,1, capaiannya 17,04. Nilai akhirnya 80,29 atau predikat. Nah, ini juga karena ini adalah OPD ya. Ini juga nanti misalkan kalau teman-teman BKPSDM misalkan ya. Ini juga variabelnya bisa diganti misalkan jumlah ASN ya, berapa gitu ya. Jumlah ASN golongan 2 sekian orang. Ya. Jumlah pejabat strukturalnya berapa eselon 4. Nah, bisa ditulis di sini. Jadi kita tidak butuh data apa namanya? Data detailnya, kita hanya butuh semacam data agregatnya. Ya, jadi kalau yang di kedai sepatu ini lebih cenderung data agregatnya. Tetapi kalau yang data detail nanti silakan di data statistik. Misalkan terkait Bapeda misalkan. Bapeda nanti misalkan terkait ini ya, hasil evaluasi ya dan pengendalian misalkan. Nah, nanti nama OPD-nya misalkan Seda itu ya. Kalau yang menjadi kewenangan Bapeda itu jumlah programnya berapa, ya kan? Jumlah sasarannya berapa, yang tercapai di atas 75% berapa, ya. Jadi kita bisa tahu data apa yang perlu kita kumpulkan itu berangkatnya dari pemahaman tentang kelompok sasaran. Jadi kalau Bapeda itu tadi saya contohkan Mbak Rizda, jadi misalkan kalau Bapeda itu bisa jumlah programnya berapa, program yang tercapai di atas 80% berapa, gitu ya. Jumlah kegiatan berapa, jumlah subkegiatan berapa, dan jadi nanti tingkat ketercapaian program berapa persen, nah itu juga bisa diperkaya di sini. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami jelaskan terkait dengan si kedai sepatu ini. Jadi perlu kami sampaikan bahwa si kedai sepatu ini fungsinya hanya dia publikasi dan penyimpanan.
Jadi Bapak Ibu itu bisa melihat tanpa login ya. Jadi yang diminta login itu hanya teman-teman yang mau mengupload data. Tapi kalau hanya sekedar melihat data itu tanpa login bisa. Ya. Ya. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian, gambaran si kedai sepatu ini. Lah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, lah terus untuk buatnya di mana? Buatnya data ini spasialnya di mana? Terserah Bapak Ibu, nanti akan kita lakukan diklat lanjutan, itu bisa melalui Google Earth, atau yang paling mudah itu ya Bapak Ibu, atau di yang mungkin aplikasinya source code itu punyanya Quantum JIS, atau yang aplikasi yang berbayar, berlisensi, itu yang punyanya ArcGIS. Itu bisa kita manfaatkan bersama. Toh kalaupun misalkan pakai ArcGIS atau Quantum JIS itu juga kita masih butuhkan source code yang tambahannya, misalkan peta citra resolusi tinggi, dan itu kan kita memang agak kesulitan. Nah, jalan satu-satunya untuk sementara itu bisa memanfaatkan Google Earth. Google Earth itu sangat mudah, apalagi kalau yang terkait dengan, misalkan terkait dengan data jalan, misalkan kita ingin tahu ruas pangkal ruas sama ujung ruas, itu bisa melalui Google Earth. Google Earth itu sudah ada, bisa lihat kondisi lingkungan sekitar juga. Tanpa kita bisa turun ke lapangan itu pun juga bisa. Mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian yang dapat kami jelaskan terkait dengan si kedai sepatu. Untuk momentum hari ini sekali lagi kami sampaikan bahwa ini masih momentum sosialisasi. Untuk momentum terkait dengan bagaimana kita memproduksi nanti akan kita lakukan fintech lanjutan, terutama terkait dengan OPD-OPD yang karakteristiknya itu memang harus ada data spasialnya, seperti kayak Dinas PUPR, RKP, kemudian pertanian sama perikanan. Pertanian itu penting ya sebetulnya. Jadi perlu ada data spasial terkait dengan jalan usaha tani, kemudian jaringan irigasi tersier, kemudian ada lagi mungkin yang terkait dengan peta indikatif baku sawah itu ya. Nah, jadi nanti bisa diketahui lahan-lahan mana yang indeks pertanamannya itu 3, lahan-lahan mana yang indeks pertanamannya itu 2, 1 dan seterusnya. Mungkin itu Bapak Ibu gambaran terkait dengan apa sih si kedai sepatu ini. Yang terkait dengan Setda misalkan ya, Setda mungkin bisa jadi apa namanya? Tadi saya berdasarkan listnya yang bidang perekonomian insya Allah hadir. Nanti yang terkait dengan WIUP-nya, wilayah usaha pertambangan, atau mungkin terkait dengan sistem jaringan energi misalkan ya. Terus kemudian yang untuk yang bagian yang lain, misalkan bagian hukum misalkan, bisa jadi mungkin nanti memanfaatkan data di kayak inspektorat. Ya. Jadi nanti kira-kira OPD-OPD mana yang paling produktif dalam memproduksi kebijakan atau regulasi, itu juga bisa. Terus misalkan terkait dengan Kesra itu juga perlu ada semacam data spasialnya, diantaranya adalah TPQ, kemudian ada Madin, Musola, dan lain sebagainya. Mungkin itu gambarannya Bapak Ibu sekalian terkait dengan aplikasi si kedai sepatu. Perlu kami tekankan sekali lagi, si kedai sepatu hanya fungsinya publikasi dan penyimpanan. Untuk yang produksi data nanti akan kita lakukan pendampingan ya. Dan akan ada insya Allah kita agendakan fintech lanjutan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Barangkali di sesi berikutnya akan kami buka sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab. Tadi ada beberapa pertanyaan Mas ya? Belum. Oh, untuk materi nanti akan kita sampaikan ya melalui grup WhatsApp. Terutama nanti yang di grup Prolab, dan Prolab bisa memberikan materinya ke bidang-bidang lain.
Monggo Bapak Ibu sekalian, barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan terkait dengan aplikasi ini. Saya ulangi sekali lagi ya. Atau mungkin pertanyaannya bisa melalui kolom chat ya. Kolom chat, monggo enggak apa-apa. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian misalkan di Satpol gitu ya, di Satpol PP itu juga sebenarnya bisa mengidentifikasi atau membuat data agregat jumlah pelanggaran perda, misalkan jumlah pelanggaran perda di desa ini berapa gitu ya untuk dalam jangka waktu 1 tahun. Misalkan kalau di perpustakaan misalkan, perpustakaan itu nanti bisa juga memanfaatkan data spasial satuan pendidikan tadi. Misalkan kira-kira satuan pendidikan mana yang secara pengelolaan perpustakaannya sudah baik. Atau mungkin yang terkait dengan urusan kearsipan, kan karena kelompok sasarannya itu OPD ya, arsip itu. Ya, nanti OPD mana yang status pengelolaan kearsipannya sudah baik misalkan. Ya, mungkin bisa seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi tergantung kelompok sasaran Bapak Ibu sekalian. Nanti pendekatannya melalui sana. Misalkan terkait dengan Dinas Tenaga Kerja, ya berarti nanti kelompok sasarannya adalah pencari kerja. Di desa A, B, C, masing-masing pencari kerjanya berapa gitu ya. Kemudian berdasarkan desa pula misalkan berapa sih jumlah investasi yang ada di masing-masing desa. Itu nanti juga bisa kita bantu visualisasikan melalui si kedai sepatu. Untuk yang dinas kesehatan tadi, untuk yang data stunting ya perlu kami sampaikan untuk yang data stunting itu kami ambil dari Kemendes Ibu. Jadi saya Pak. Jadi ini SID. Nah, untuk yang data stunting tadi saya ngambil datanya itu dari sini. Tapi kalaupun nanti teman-teman dinas kesehatan memiliki data stunting level desa, kami malah lebih senang kalau datanya dari teman-teman UPD ya. Kalau yang data ODF tadi itu juga sudah di dinas kesehatan. Sambil menunggu kita ya, Bapak Ibu sekalian. Untuk apa tadi, Mas Rizwan? Materi ya. Materi nanti akan kita upload di kolom chat ya. Bentar. Di kolom chat. Bentar. Untuk materi akan kita share ya. Materi. Untuk materi sosialisasi hari ini sudah kita upload melalui kolom chat Bapak Ibu sekalian. Oh sebentar, data ada yang tanya Dinkes ya, sebentar. Dari Dinkes. Nah ini kalau Dinkes, ini kemarin untuk data stuntingnya kita ambilkan dari sini. Sebentar. Setelah ini kita akan kasih kesempatan untuk bertanya. Bentar. Ini masih loading ya. Jadi di Kemendes ini ada pendataan SDGs level desa dan salah satu parameternya atau variabelnya itu adalah jumlah balita stunting. Kemudian untuk yang jumlah balita itu kita ambil dari data kependudukan ya, punyanya Dirjen Dukcapil.
Jadi di Dirjen Dukcapil itu tadi ada WebGIS, yang WebGIS-nya itu ada atributnya. Untuk sementara sambil nunggu teman-teman. Oh ya, ini saya kasih ke Dinkes dulu ya untuk Izin tanya Mas, boleh Mas? silakan bertanya. Monggo Mas Reza, teman-teman Dinkes dikasih. Mas izin sharing boleh Mas ya? Dari Dinkes. Oh gitu. Untuk Dinkes monggo barangkali ada pertanyaan. Tentang data stunting tadi, Mas. Halo? Data stunting Pak ya. Bentar. Saya tampilkan sebentar Pak. Data stunting. Ini Pak ya, data stunting ini ya. Ya. Misalkan kayak di mana? Ya, di Desa Dermawarjo. Ini stuntingnya 7 Pak. Balitanya ini kita ambilkan dari data dari Dirjen Dukcapil 90. Kita sandingkan, kemudian ketemu angka persentase ini Pak. Siap. Monggo Pak, dari Dinkes. Terima kasih. Maksud saya begini, kami itu kan mempunyai data stunting yang bersumber dari kegiatan bulan timbang setiap bulan Februari dan Agustus gitu. Kami memiliki data hasil bulan timbang Februari dan Agustus itu yang bisa memberikan gambaran tentang data stunting per desa. Yang kami miliki tentu berbasis Excel, Mas. Nah, apakah itu nanti bisa untuk mengkomparasi data stunting yang penjelasan tampilkan tadi? Karena begini pertimbangan saya, apapun nama aplikasinya, kalau bersumber dari nasional, dari pusat dan servernya ada di pusat, itu tentu pengumpulan dan perjalanan data dari kabupaten sampai ke pusat itu berbeda kalau langsung melihat dari sumber data yang ada di tingkat kabupaten, maksudnya begitu. Sehingga kalau diizinkan nanti kami akan bisa upload atau kami share begitu, karena yang kami memiliki begitu data stunting berdasar kegiatan bulan timbang setiap bulan Februari dan Agustus, dan itu juga per desa. Hanya memang masih berbasis Excel begitu. Demikian Mas. Oke Pak, terima kasih Pak Lulut dari Dinas Kesehatan. Saya berterima kasih sekali Pak. Barangkali kalau nanti bisa disampaikan ke kami, nanti akan kita coba komparasi, atau mungkin bisa jadi yang kita tampilkan di sini hari ini mungkin akan kita update begitu Pak Lulut. Ya, akan kita update berdasarkan data dari teman-teman Dinas Kesehatan. Tapi itu sudah sampai pada level desa Pak ya? Iya. Oke, alhamdulillah. Kami memiliki per desa. Karena sumbernya kita mulai dari bulan timbang di Posyandu yang ada di setiap desa begitu. Oke Pak, terima kasih, nanti akan kita komunikasikan terutama dengan mitra bidang ya Pak. Nanti insya Allah akan kita komunikasikan dengan Pak Alek, nanti barangkali nanti apa yang dari Pak Alek nanti akan dapat kita visualisasikan di sini. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih. Mungkin barangkali teman-teman ada dari dinas lain yang terkait BPKAD, nanti bisa mungkin basis datanya bisa pakai seperti inspektorat, tapi nanti variabelnya itu lain gitu ya. Misalkan penyerapan anggarannya gitu ya di akhir tahun 2020 berapa, kemudian barangkali bisa terkait dengan pengelolaan aset ya, kualitas pengelolaan aset bagaimana. Jadi tergantung kelompok sasarannya. Sepanjang kita bisa mengetahui kelompok sasarannya, insya Allah kita tidak bisa kita akan dengan mudah mengetahui data apa yang akan kita kumpulkan plus variabelnya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Atau selain dari dinas kesehatan tadi, ada teman-teman dari dinas lain
bisa melalui kolom chat atau memanfaatkan raise hand. Atau mungkin ada Bapak Ibu sekalian sudah mencoba melihat data-data yang ada di sekedai sepatu gitu. Kira-kira seperti kasusnya di Dinkes tadi, barangkali menurut Bapak Ibu sekalian ada sesuatu hal yang mungkin perlu diupdate, sesuatu hal yang perlu ditambahkan, monggo nanti bisa disampaikan ke kami agar datanya ini nanti bisa kita visualisasikan di sini. Dan insya Allah aplikasi si kedai sepatu ini kami sudah komunikasikan, ya kemarin sudah kita tampilkan di hadapan beliaunya, Bupati terpilih, dan alhamdulillah sangat disambut baik oleh beliaunya, dan mudah-mudahan nanti seperti yang dikatakan beliaunya juga, nanti kira-kira data itu nanti akan lihat mengaksesnya itu di Bapeda sebagai sekretariat satu data tingkat kabupaten. Itu mungkin seperti itu ya gambarnya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang mungkin selama ini Bapak Ibu pengelolaan datanya masih kurang pas, nanti bisa konsultasi ke kami bagaimana caranya melakukan pengelolaan data yang baik gitu ya. Jadi data itu bisa berupa data detail, name by address kalau bagusnya, tapi bisa juga data agregat. Tetapi ketika yang ditampilkannya data agregat, Bapak Ibu harus memastikan bahwa sudah ada dasarnya, yaitu data detail. Sehingga ketika dikejar permasalahannya, ketika dikejar kelompok sasarannya, itu ketemu gitu. Tetapi kalau hanya data agregatnya saja, ya itu nanti menjadi sesuatu hal yang perlu kita perbaiki bersama. Untuk dari teman-teman Dinas Perikanan, kami akan mencoba, ini memang, jadi gini, yang terkait dengan deadline waktu untuk input data di aplikasi ini sebetulnya kita kan begini Mas Fani ya dari Dinas Perikanan. Jadi nanti setelah momentum ini berdasarkan Perbuk 106 itu ada yang dinamakan dengan forum perencanaan data. Jadi forum perencanaan data itu nanti outputnya itu adalah berita acara yang ada lampiran daftar datanya. Ya, nah, daftar data itu didasarkan atas dokumen perencanaan, SPM, SDGs, kemudian ada PMDN 18 tahun 2020. Nah, itu nanti yang perlu yang akan kita masukkan di dalam list daftar data yang perlu dikumpulkan di tahun berikutnya. Itu Mas. Jadi kalau melihat tentatifnya itu ketika OPD itu sudah melakukan perencanaan data, sudah disepakati daftar datanya, maka wajib dikumpulkan pada tahun berjalan. Nah, kapan mengumpulkannya? Mengumpulkannya itu adalah di tahun berikutnya, yaitu di paling lambat itu berdasarkan Perbuk itu bulan Februari ya. Jadi nanti antara bulan Januari sama bulan Februari di tahun berikutnya itu nanti sudah kita minta datanya berdasarkan daftar data yang dibuat oleh OPD sendiri. Gitu ya. Dibuat oleh OPD sendiri itu berdasarkan pertama dokumen perencanaan, SDGs, SPM, Permendagri 18. Jadi itu nanti akan kita lakukan di forum perencanaan data ya. Jadi itu Mas Fani yang dari Dinas Perikanan, nanti pengumpulannya itu di Januari Februari tahun berikutnya. Seperti itu. Kalau yang di sekedai sepatu ini nanti visualisasinya ya, visualisasinya. Atau kalaupun nanti misalkan barangkali teman-teman di Dinas Perikanan punya data di akhir 2020 misalkan terkait dengan jumlah nelayan ya. Jumlah nelayan berdasarkan desa. Nah, itu nanti bisa dikirimkan ke kami untuk kita bantu visualisasikan. Atau nanti kalau kurang sreg misalkan nanti monggo main ke sini kita latih bagaimana caranya untuk bisa mengupload ke si kedai sepatu. Itu Mas Fani ya.
Jadi yang dikumpulkan di tahun 2021 di 2022 Januari Februari itu adalah berdasarkan daftar data 21 gitu ya. Nah, kalaupun hari ini Mas Fani sudah punya data 2020 nanti bisa dikumpulkan ke kita untuk kita visualisasikan di kedai sepatu ini. Karena di tahun 2021 ini kan belum berlaku efektif ya Pergub 106. Jadi mungkin seperti itu gambarannya. Oke, Bapak Ibu, karena memang waktunya sudah cukup siang, kami sebelum mengakhiri, kami memohon nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengisikan testimoni ya, terkait dengan atau saran masukan ya. Testimoni di laman, oh ya, saya coba kopikan di kolom chat. Jadi sebelum forum ini kami tutup, perlu kami sampaikan sekali Bapak Ibu untuk bisa memberikan testimoni sekedar untuk saran masukan bagi kami ya dalam rangka untuk upaya perbaikan aplikasi si kedai sepatu. Atau mungkin bisa nanti diisi setelah forum ini ya Bapak Ibu sekalian. Akhirnya karena memang waktu sudah menunjukkan cukup siang, kami akhiri, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kami berharap data informasi di Kabupaten Tuban dapat bisa lebih baik ya, karena memang terus terang perlu kami sampaikan beliau Bupati terpilih sangat concern atas data ya. Kemarin saja waktu nyusun form penyelarasan kita semua diminta menyampaikan data dukungnya. Nah, data dukung itu kan nanti pasti mau tidak mau pasti ketika dievaluasi oleh beliau, mudah-mudahan saja beliau tidak tanya detail. Tetapi kalaupun beliaunya tanya detailnya, Bapak Ibu sekalian harus siap, mungkin seperti itu. Akhir kata kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue mau nonton iki sih aja di live ya. Nonton iki lah link testimoni.